Setelah tahu kebiasaan mangsanya, pasang jebakan di tempat yang tepat. Dan tunggu kesempatan untuk menyerang. Pasti kena sasaran. Kamu lagi ngapain? Kamu mau apa? Bukannya ini yang kamu mau? Ada perkembangan? Tuan Feng jauh lebih waspada dari yang kita kira. Dia sangat hati-hati. Mungkin dia sudah tahu niat kita. Sudah kubilangkan. Dia itu orang kejam. Aku andalkan kamu. Penampilan Feng Xiqian sangat bertolak belakang dengan deskripsi ini. Salah satu dari mereka pasti bohong. Siapa yang pembohong? Anakku, tolong ibu. Ibu dikurung sama orang kasino. Mereka bukan cuma bunuh ibu, tapi juga potong tangan ibu. Cepat transfer 2 juta ke ibu. Atau kamu nggak bakal ketemu ibu lagi. Han King, dasar anak durhaka. Kalau bukan ibu yang kirim kamu sekolah di luar negeri, ibu nggak bakal ketipu. Dan habisin semua uang ibu. Kamu yang maksa ibu main judi. Hari ini ulang tahun kematian ibumu. Kalau kamu nggak bantu, ibu akan pinjam uang rentenir. Kita mati sama-sama. Tapi hari ini juga ulang tahunku. Hai, aku sendiri nggak tahu. Aku ini pemburu. Atau mangsa. Siapa yang buat aturan di dunia ini? Apakah hukum rimba beneran jadi kebenaran?
Bu, aku juga kangen sama ibu. Di sana baik-baik saja, kan? Dia pasti akan tenang. Apa maksudmu? Maksudku ibumu. Dia pasti akan tenang. Kalau begitu, aku ucapkan terima kasih kepada Bapak Feng untuknya. Selamat ulang tahun. Kita hampir sampai di rumahmu. Selamat tinggal, Bapak Feng. Pemburu fokus pada risiko. Sementara mangsa fokus pada keuntungan instan. Jika risiko tak terkendali, pemburu akan berubah jadi mangsa. Tapi pemburu juga bisa terluka. Bapak Feng, aku harus menutup jaring. Nona Han, kamu mau mundur? Selama aku menyelidiki, kehidupan pribadi Bapak Feng sangat bersih. Dalam keseharian, batasan dirinya sangat kuat. Dalam pernikahan kalian, bisa dibilang sempurna. Nona Han, pernah kukatakan padamu bahwa Feng Xiqian itu ahli berpura-pura. Nona Ding, premis kerjasama adalah kepercayaan. Kamu berbohong. Suamimu bukan tipe orang seperti itu. Aku di sini untuk menyelamatkan pernikahanmu. Hal lain tidak ada hubungannya denganku. Sekarang aku ingin batalkan kesepakatan ini. Aku bisa bayar 10 kali lipat. Ini bukan soal uang. Lalu apa masalahnya? Jangan-jangan kamu mau berpura-pura dan jadi Nyonya Feng, ya? Feng Xiqian pura-pura jadi anjing penurut. Buat tipu kepercayaan ayahku. Dia rebut semua yang ada. Dan lakukan segalanya buat gantikan posisiku. Nona Han, kamu sekarang sama persis kayak dia. Kalian berdua sama-sama penipu ulung. Dasar kurang ajar. Nona Yin, tenangkan diri dulu. Bukan cuma Feng Xiqian yang mau hentikan kamu. Dan Bapak Lin, Kamu udah terjerumus dalam masalah ini. Sekarang mau kabur begitu saja? kamu ancam aku? Silakan menolak. Aku sih nggak masalah. Tapi ayahmu yang pecandu narkoba mungkin nggak akan sanggup. Katanya dia minjam 5 juta dari rentenir. Kalau nggak bisa bayar dalam waktu yang ditentukan. Yang kamu lihat cuma guci abu jenazahnya. Apa yang kamu mau?
bantu aku curi cap perusahaannya. Itu ilegal. Grup Huaking sebenarnya milikku. Aku cuma ambil kembali hakku. Nona Han, sekarang, nasib kamu dan ayahmu ada di tanganmu. Pikirkan baik-baik. Dia setuju? Asal kamu bisa dapetin capnya, semua akan beres. Jangan khawatir, dia pasti setuju. Tapi jangan buat ulah selama ini. Nanti perusahaan akan jadi milikmu. Aku akan jadi anjing kecilmu yang penurut. Hah? Mau di sini aja? Pulang? Tanting, kamu lagi mau apa? Halo, Asisten Han. Ada yang buruk terjadi di Huajing. Feng Nuo, dia. Dan dia hilang, tidak bisa ditemukan. Sekarang Huajing dikepung wartawan. Huajing sekarang dikepung wartawan. Apa? Ada apa ini? Katanya proyek kerjasama dengan Wanli kecelakaan. Kren roboh waktu proses pengangkatan. Katanya kerennya sudah tua dan kelebihan muatan. Yang paling parah adalah, peralatan batch ini dibeli langsung oleh Bapak Feng sendiri. Bapak Feng selalu hati-hati. Masa bisa salah sefatal itu? Ada korban jiwa? Untungnya, cuma 5 orang luka-luka. Untungnya, tidak ada korban jiwa. Bisa tidak kita anggap ini tidak terjadi? Ada apa? Feng Nuo bilang hal yang sama ke kamu? Dia sekarang di mana? Setelah kejadian ini, Feng menghilang. Entah dari mana wartawan dapat kabar. Mereka ribut minta wawancara Presiden Feng. Maksud perusahaan adalah selesaikan dengan menyalahkan supirnya. Menurutku, masalah ini tidak sesederhana itu. Kita harus gimana? Wartawan biar aku yang urus. Kamu harus hubungi Bapak Feng. Oke. Dia datang. Nona Han. Berhubungan proses konstruksi sudah terbongkar. Presiden Feng tidak muncul. Apa yang saya coba dengan jawab dan menyembunyikan fakta? Tolong jawab. Sebagai asisten Presiden Feng, apa kamu terlibat juga? Nona Han tidak menjawab. Apa kamu menghindari pertanyaan? Tolong bersabar. Silakan duduk. Kecelakaan ini jelas tanggung jawab Huajing, tapi mencoba menutupi fakta dengan alasan kesalahan sopir. Presiden Feng mau jelaskan? Kecelakaan baru saja terjadi. Dan penyebabnya masih dalam penyelidikan. Bagaimana kamu bisa tahu? Kalau itu disebabkan peralatan usang? Apa kamu ada di lokasi saat itu? Atau ini semua cuma rumor? Kamu yang mengada-ada. Kamu tidak perlu tahu. Bagaimana kami tahu? Itu tidak penting. Itu penting. Kami sudah menghubungi polisi. Kalau itu yang pertama, silakan ikut kami ke kantor polisi untuk membantu penyelidikan. Kalau itu yang kedua, maka itu fitnah dan gosip. Tolong pikir matang-matang sebelum menjawab. Dan juga, proyek antara Huajin dan Wanli adalah proyek rahasia. Saya yakin semua jurnalis sudah pernah ke lokasi. Jadi siapa yang membawa kalian ke lokasi? Apa ada kebocoran informasi? Pengacara kami dari grup Huajin akan berhak menuntut pihak yang membocorkan.
Para wartawan yang terhormat. Sejak grup Huaking didirikan, Feng Dong selalu bekerja dengan penuh tanggung jawab. Perusahaan ini berpegang pada prinsip mengutamakan manusia dan kejujuran. Siapa yang mau, saat perusahaan hampir go public, merusak reputasinya sendiri? Para wartawan yang terhormat, jika tidak ada pertanyaan lain, kami telah menyiapkan jamuan makan malam yang mewah untuk Anda. Silakan pindah ke restoran. Feng Xiqian, kalau kau memang orang baik, kuharap kau selamat. Sejak grup Huaking didirikan, Feng Dong selalu bekerja dengan penuh tanggung jawab. Siapa yang mau, saat perusahaan hampir go public, merusak reputasinya sendiri? Aku pasti akan balas dendam pada Wan Li. Aku pasti akan membalas. Hei, apakah Anda pemilik proyek? Adalah bosnya. Ya, kami. Siapa yang melakukan itu? Anda lihat, kami sekarang. Dan aku. Berapa lama lagi kau akan menunda? Tenang, Pak. Tenang, Pak. Anda harus memberikan penjelasan kepada kami. Aku pasti akan memberikan penjelasan tentang hal ini. Anak-anak kami menunggu kami untuk menafkahi mereka. Tenang. Tenang. Bagaimana dengan istri dan anakku? Bayar kami. Tenang. Henti, Pak. Dengarkan aku. Pak, hentikan. Semuanya, tenang. Jika terus berkelahi, kami akan memanggil satpam. Henti, Pak. Bagaimana kami bisa hidup? Bayar uangnya. Bayar uangnya, berikan aku uangnya. Aku akan juga. Feng Xiqian, kau pedagang licik. Feng Xiqian. Feng Xiqian. Feng Xiqian. Aku nggak sengaja. Feng Xiqian, bangun. Aku nggak bermaksud. Feng Xiqian. Kamu beneran mukulin orang. Dokter. Cepetan. Periksa dia. Dia tahu aku mendekatinya dengan tujuan. Tapi dia tetap nyelamatin aku. Han King, Han King. Kayaknya kamu beneran udah salah langkah. Dengar-dengar Feng Xiqian kena lempar batu bata. Hah? Nah ini saat yang tepat buat kamu bertindak. Oh iya? Papamu lagi diawasi 24 jam. Waktumu nggak banyak lagi.
Kenapa ya? Setiap kali aku hampir lihat cahaya, malah jatuh ke kegelapan lagi. Kalian kan udah cerai. Apa maumu? Udahlah, jangan main-main sama aku. Setiap menit di sini bikin aku sesak. Pa Feng, sudah sadar ya? Aku beli buah-buahan. Turun, makan dulu. Turun dan makan. Kamu sudah menunggu di sini. Kamu terluka karena menyelamat kuku. Sudah kewajibanku untuk merawatmu. Apa kamu peduli padaku? Tidak. Terima kasih atas keberanian nekatmu. Kamu asistenku. Kewajibanku untuk melindungimu. Maaf. Kenapa minta maaf? Ji Weijun, Wakil Presiden Grup Huajin Cabang Huai Cheng. Dia seharusnya bersama Nona Yinyin. Sudah bersama Nona Yinyin. Alasan aku tidak memberitahumu. Karena Yin Yi mengancam keselamatan ayahku. Aku bisa bantu selesaikan masalah utang ayahmu. Kamu bantu aku urus Ji Weijun. Kamu mau aku selidiki Ji Weijun? Ji Weijun tiba-tiba muncul di samping Yi. Pasti bukan kebetulan. Seseorang sudah main-main lagi di lokasi konstruksi. Dan sepupu supir tower crane. Bekerja sebagai kasir di perusahaan hiburan Bapak Lin. Aku butuh kamu sekarang. Apa aku punya hak untuk menolak? Tentu saja. Bapak Feng. Apa ada hal lain yang belum kau beritahu padaku? Mau tahu apa? Aku ingin tahu, sebenarnya Tuan Feng tipe orang seperti apa? Menurutmu? Bajingan. Hang. Mungkin aku memang bajingan yang kau maksud. Orang jahat. Tapi aku juga tahu, kau dikirim bibi kepadaku. Jadi, kau harus berhati-hati. Kalau kau melawan keluarga Ying, Inilah yang ingin jadi musuhku. Tuan Feng. Tidak takut memberitahuku ini? Kalau takut, aku tidak akan sampai kena bata. Antara aku dan ini hanya ada kepentingan dan pengkhianatan. Tapi kau berbeda. Aku ingin mengambil risiko. Kenapa kau pikir aku akan berjudi denganmu? Aku sangat berterima kasih kau sudah menyelamatkanku. Tapi aku benar-benar tidak sanggup berjudi. Kurasa kita bisa punya hubungan kerja sama. Kau benar-benar seorang bisnis dan pengusaha besar. Kita bisa bicara kerja sama untuk segalanya. Apa? Kau tidak mau? Hansing, kau sudah terjun ke dalam permainan ini. Kau tidak bisa kabur.
permainan ini. Sudah dari awal aku ditakdirkan kalah. Aku cuma orang biasa. Aku tidak mau terlibat lagi. Baik pernikahanmu, maupun bisnismu. Aku tidak mau terlibat lagi. Selamat tinggal, Pak Feng. Mungkin aku seharusnya tidak mengambil risiko berburu. Baru setelah aku terlibat dalam, aku sadar. Pasangan tidak hanya harus menanggung risiko mangsa, tapi juga menghadapi krisis mereka sendiri. Dia tidak mengaku padaku. Kenapa aku harus melakukan segalanya untuknya? Terlibat dalam kehidupan orang lain begitu lama. Bagaimana dengan hidupku sendiri? Bagaimana tempat ini? Tempatnya bagus banget. Lihat di sana, ayunan dipasang di situ. Area tengahnya, untuk barbeque. Di sebelah sana ada lahan terbuka yang luas. Untuk mereka bersantai setelah makan. Ini yang kamu sebut wirausaha? Suamiku yang bukakan untukku. Sayang, duduk dulu. Kapan kamu diam-diam melakukan ini di belakangku? Jadi jomblo seumur hidup? Maaf ya. Aku ingkar janji tanpa bilang-bilang. Oh, sini aku perkenalkan suamiku. Hei, lihat. Gimana, ganteng kan? Tampan dan menawan, ya kan? Kelihatannya cukup aja tuh. Hahaha, jangan langsung ngomong gitu. Jangan bahas aku. Kita bahas kamu aja. Dulu kan kamu murid terbaik di kelas. Kita semua pikir, kamu akan masuk lembaga riset buat penelitian akademis. Tapi ternyata kamu malah ngelakuin ini. Kamu juga meremehkan aku? Oh, bukan. Bukan, aku kasihan sama kamu. Iya. Menurutku, kamu seharusnya punya masa depan yang lebih baik. Tapi ini juga bagus. Menghilangkan kekerasan dan kejahatan. Yang paling penting adalah memberantas kejahatan dan melayani rakyat. Aku takkan pernah melawan hati nuraniku. Betul sekali. Ayo, kita berantas kejahatan. Han King, UM. Tapi apakah kamu benar-benar bahagia? Iya. Kamu pasti diam-diam berlatih di rumah di belakangku. Sebagai orang dewasa, apa artinya bahagia? Cari uang itu yang paling penting. Kamu benar, cari uang itu yang paling penting. Ayo pergi. Tunggu. Xiaoli, bakar sate. Ambil semua bahan terbaik dari toko kita. Kapan kamu akan memberikan sahamku? Jangan khawatir. Aku beli tas baru hari ini. Bagaimana menurutmu? Sayang, kenapa buru-buru sekali? Asalkan Han King dapat bukti Feng Xiqian selingkuh, maka seluruh Huajing akan jadi milikmu. Jaminan apa yang kamu punya?
Han King, Han King. Kamu sudah tidak boleh minum lagi. Sudah kubilang jangan minum banyak-banyak. Aku tidak mabuk. Baiklah, kamu tidak mabuk. Namaku Han Qiannian. Aku bukan hanya rubah berumur 1000 tahun, tapi juga tidak pernah mabuk. Oke, kamu yang terbaik. Oke, jangan kedinginan. Sungguh, Yun memanggilmu di sana. Oke, aku segera ke sana. ambilkan aku anggur lagi. Baik, kamu tunggu di sini. Tunggu aku kembali. Jangan pergi kemana-mana. Kamu ingat? Suami sudah pulang. Oke, aku mengerti. Jangan lama-lama. Mengerti? Kenapa kamu datang terlambat? Nona Han, kamu sudah paham. Oke. Bapak Lin Zongyi. Maaf, saya salah orang. Kenapa kamu di sini? Kenapa aku nggak boleh di sini? Nona Han nggak puas minum di sini? Ayo ke tempatku buat minum lagi. Enggak. Asisten Han gak angkat telepon. Cuma buat datang ke sini main mata, ya? Gak apa-apa. Nona Han gak angkat telepon. Cuma buat main mata di sini. Fang. Siapa yang mau main mata dengan Nona Han, itu urusannya. Dan kebebasannya. Menurutmu gimana? Asisten Han. Apa? Bapak Lin benar. Itu urusanku. Dan itu kebebasanku. Sikin. Kamu gini bisa bikin cewek ini takut. Aku ada urusan penting mau bicara sama asistenku. Tolong beri kami waktu. Kamu paham ya, Nona Han? Aku cuma di sebelah. Panggil aku kapan aja. Selama 3 hari. Nona Han sengaja nggak angkat telepon cuma buat ketemu dia. Pak. Kan Bapak udah punya istri. Kenapa masih ganggu aku? Mau apa sih? Mau apa sih? Udah aku bilang. Jangan ganggu aku lagi. Aku ngalah. Aku nggak mau menderita lagi. Kian.
Belum dapat ikan apa-apa kan? Aku Han King. Ikan di laut banyak kok. Aku nggak butuh elu. Sama aku. Han King, Han King. Wah, Nona Han kita udah bangun. Masih ada beberapa dus lagi nih. Mau dibawa ke sini terus kita lanjutin? Minum sendiri aja. Aku kan lagi perhatian sama kamu. Hati-hati, panas. Gimana aku bisa tenang kalau kamu keluar begini? Atau kamu cari laki aja, ya? Yang bisa diandalkan. Aku nggak cukup. Aku ada urusan, kalian ngobrol aja. Nggak senang? Nggak. Jangan gerak. Rambutmu acak-acakan. Jangan keterlaluan. Keponakan ipar aku tuh. Rakus dan mata keranjang. Lebih berbahaya sama dia daripada sama aku. Lin. Sudah malam nih. Mau aku antar pulang? Nggak usah. Mimpi indah ya. Dik, ini cinta segitiga macam apa sih? Kan aku bilang, banyak yang naksir kamu. Kenapa nggak bagi-bagi ke aku? Biar aku bantu-bantu agak ringan bebanmu. Aku bingung. Kamu sahabatku atau sahabat musuhku sih? Atau sahabat terbaik musuhku? Menurutku, cowok-cowok baik di dunia ini udah punah semua. Kalau ketemu yang kaya, setia, dan baik kayak gitu. Dan baik padamu, kamu harus pertahankan. Gimana kamu tahu dia kaya? Kayak suamiku aja. Iya, gak apa-apa kok. Ayolah. Kenapa sih Bapak Feng datang? Dia nganterin kamu pulang. Sepertinya nggak ada hubungannya sama Bapak Feng. Han King. Kesabaranku ada batasnya. Aku nggak ngerti maksud Bapak Feng. Oke. Kalau gitu aku jelasin. Kemana aja kamu beberapa hari ini? Dan kamu ngapain aja sama Bapak Lin? Bapak, aku nggak ngapa-ngapain.
Konspirasi, kan? Iya. Aku tahu sekarang tidak ada sandiwara lagi. Kamu sudah ganti pasangan, ya? Aku cemburu. Kamu memang hebat. Iya, aku punya kemampuan. Aku cemburu. Kamu cemburu? Aku cuma cemburu aja. Bukannya kamu yang lagi mencoba merayuku? Aku bilang. Iya. Kamu mabuk. Kamu anggap aku seperti apa? Mau aku anggap kamu seperti apa? Anginnya terlalu kencang. Kakak. Aku selalu takut sama kamu. Aku cinta kamu. Yang kuat yang bertahan, itu hukum rimba. Saat ini, aku yang lemah. Aku takut kamu jatuh cinta padaku. Dan aku takut aku jatuh cinta padamu. Apa aku akan benar-benar jatuh saat ini? Kita tidak boleh melakukan ini. Dengar-dengar istri Feng akan datang hari ini. Aku belum ketemu dia. Sebentar lagi aku akan melihatnya. Ini dokumen Bapak Lin. Pastikan di bawah. Oke. Feng Xiqian di mana? Pak Yin, sudah sampai. Feng Xiqian tidak ada di sini. Feng Xiqian di mana? Pak Feng tidak ada di sini. Dia memang tidak ada di sini. Bagaimana dengan tugas yang kuperintahkan? Kau sudah mengawasinya dengan baik? Pak Jin, kurasa asisten Han ini tidak sederhana. Kita harus menunggu. Baik, dengarkan baik-baik. Kau harus jaga ketat tempat ini. Jangan sampai ada masalah sedikit pun. Mengerti? Pak Yin, tenang saja. Saya akan jaga dengan ketat. Pak Lin, hati-hati di jalan. Asisten Han. Untuk tender proyek itu, pihak kota sudah mengirim tim inspeksi. Kenapa kau masih di sini? Saya segera berangkat.
Aku sudah dapat yang kau mau. Lepaskan aku. Asisten Han, kau memang tidak mengecewakanku. Kalau begitu, sampai jumpa nanti malam. Sampai jumpa nanti malam. Kakak Fengxi. Ini semua kau yang memaksaku. Halo, Asisten Han. Aku Xie Weijun. Di mana Bibin? Dia tidak bisa datang. Dia menyuruhku yang menggantikan. Mari kita minum. Nona Yin datang ke sini. Bukan cuma mau minum bareng aku, kan? Betul. Aku datang untuk menemuimu. Kuharap kau bisa merahasiakannya. Keputusanku juga adalah keputusan Bibiin. Jujur saja Han, aku sedang mencari partner yang sevisi. Jadi bawahan bukan ambisiku. Apa yang Tuan Ji inginkan? Hal yang Bibiin suruh kau lakukan. Kudengar kau sudah berhasil, serahkan padaku. Apa yang bisa kau berikan padaku? Asisten Han orang yang pintar. Burung yang cerdik memilih pohon yang baik. Kau harus hati-hati. Saat aku menjatuhkan Feng Xiqian, kita berdua akan lebih enak. Kalau tidak, Kau mengancamku? kata ancaman terlalu keras. Ini namanya kerjasama yang saling menguntungkan. Kalau memang situasinya saling menguntungkan, ikuti saja rencana saya. Ambil risiko tidak selalu berujung kemenangan. Tapi kalau tidak ambil risiko, mana bisa tahu siapa yang akhirnya berbalik menguasai keadaan? Benar, kebetulan kami juga ingin berinvestasi. Kalau ada waktu, Bapak bisa ikut lihat-lihat. Saya bisa datang nanti. Kita bisa pergi bersama kalau ada waktu. Kedepannya kita harus lebih banyak kerjasama. Bapak kan paham urusan seperti ini. Kita semua saling membutuhkan. Iya. Masih musim puncak pariwisata. Kalau ada waktu, Presiden Wang bisa datang. Kakak ipar dan tantein saya belum sampai. Bapak yang datang duluan. Mari kita minum. Anda juga ada di sini. Dengar-dengar ada pertunjukan bagus hari ini. Saya datang untuk nonton pertunjukan. Hari ini kan acara keluarga Huasing kami. Bapak Lin, silakan menikmati. Saya tahu saya masih sangat profesional. Lihat ini, proyek itu kan urusan profesional. Dan harus dikerjakan oleh ahlinya. Lama tidak bertemu, Bapak Feng.
Jizong. Saya rasa sebutan ini perlu diubah. Baik. Bapak Feng pasti tidak menyangka. Saham yang saya pegang sudah lebih banyak dari Bapak. Kamu mungkin harus mundur dari posisi ketua. Lama tak berjumpa, Pak Feng. Pak Ji. Gelar ini mungkin perlu diubah. Oh, Pak Feng, tak terdugakan. Aku sudah memegang lebih banyak saham darimu. Oh. Ditambah surat penunjukan berstempel ini. Semua dengarkan aku. Mulai hari ini, akulah Direktur Wanli. ini benar-benar luar biasa. Rasanya beban di pundakku sudah berkurang. Ayo. Mari kita angkat gelas bersama. Ayo. Selamat kepada Direktur baru Grup Wanli, Pak Ji. Tapi aku penasaran. Siapa yang menunjukmu? Dan dari mana kau dapatkan stempelnya? Apa yang kalian lakukan? Aku Direktur Grup Wanli. Lepaskan aku. Pencuri. Kau tahu mencuri stempel itu ilegal? Bawa dia pergi. Apa yang kalian lakukan? Lepas saja, Feng. Tolong aku. Han King, berani-beraninya kau mempermainkanku. Kalian bekerja sama menipuku, ya kan? Jangan bicara. Musik. Kamu berani main-main denganku. Ayah, aku duluan ya. Ada apa sih? Ji Weijun tidak puas karena kamu promosikan Feng Dong. Jadi dia mencuri cap perusahaan. Dan memasukkan surat pengangkatan. Supaya jadi direktur di Wanli. Aku lagi tanya dia. Kamu ngomong apa sih? Yindong itu asistenku. Dia asistenmu. Iya.
Buktinya semua ada di sini. Mau jelasin apa lagi? Pakai identitas asistenmu. Buat ikut campur urusan keluarga Yin. Siapa yang kasih kamu nyali? Nona Han, kamu harusnya sadar diri. Jangan salah goda. Dulu Feng ada perjanjian sama Pei Dong untuk ambil alih Huajing. Pertama, nikah sama ini. Kedua, nggak boleh cerai selamanya. Nona Han, masa depanmu cerah. Jangan ikut campur perkawinan orang. Kita nggak bisa gini. Aku meremehkan kewarasan Han Zuli. Dan aku melebih-lebihkan rasionalitasmu. Bekerja sama denganku. Dan ungkap siapa mata-mata itu. Supaya aku bisa bebaskan kamu. Dari yang dikatakan Bapak Feng. Kamu sudah tahu rencana mereka. Dan ikut main saja. Han King. Sekarang cuma kamu yang bisa kupercaya. Karena kamu juga terjebak seperti aku. Iya, aku sudah kehilangan kendali. Dan terpuruk begini. Bisa nggak kamu lepaskan aku? Aku nggak mau makin terjerumus. Ya. Semoga kamu bisa berpikir jernih. Entah itu kamu. Atau aku. Kita cuma pion keluarga Yin. Soal urusan ayahmu. Aku yang akan urus. Kamu nggak perlu mengorbankan diri lagi. Coba percaya sama aku. Ki Wei Jun akan dapat pemegang saham sebulan lagi. Untuk menjatuhkanmu. Dia mau memecah Wan Li. Mulai hari ini, mainkan drama ini bersamaku. Aku akan temani kamu sampai akhir. Kamu bercanda, Feng Xijian? Percaya sama aku. Nona Han. Bisa aku percaya kamu? Mas. Sepertinya ada salah paham. Nona Han adalah wanita saya. Kamu baru saja melempar foto-foto itu ke lantai. Ada apa ini? Belum terlambat untuk saya ungkap sekarang. Han King. Semua ini salah saya. Kamu yang paling penting bagi saya. Oke? Pak Lin dan asisten kita punya hubungan seperti ini. Apa saya harus melaporkan semuanya padamu? Saya hanya penasaran. Sudah berapa lama? Sebelum datang ke Huajing? Kami baru saja memulai belum lama ini. Saya yang bertanya padamu. Feng Xixian, cukup. Untuk orang luar, lihat dirimu jadi seperti apa. Satu persatu. Jangan mudah tertipu. Mas. Han King bukan orang luar. Dia benar-benar wanita saya. Huo Dong sebaiknya pergi ke rumah sakit. Semuanya, ayo kita pergi.
Kamu lebih baik jelaskan padaku. Saya juga dimanfaatkan oleh Feng Xiqian. Baik itu Lin Zongyi maupun Feng Xiqian. Sikap munafik atau ketidakikhlasan mereka padaku hanya sekadar pisau untuk saling menimbangi. Jadi maksudmu, kamu mengakui secara terbuka sebagai tunangan Lin Zongyi hanya untuk melindungi Feng Xiqian? Nona Han, kamu juga terlibat dalam hal ini, kan? Nona Yin, kekuasaan dan nafsu itu permainan orang kaya. Aku tak sanggup dan tak mau ikutan main. Aku ingin hentikan kerja sama kita. Tak mudah kan keluar dari Han King? Kau dan Feng Xiqian sudah bercerai, kan? Kau sudah tahu. Aku tak peduli siapa main siapa di antara kalian berdua. Tapi tolong jangan main-main denganku lagi. Nona Han, sebut saja harganya. Berapa yang kau mau? Aku bayar 10 atau 100 kali lipat. Katakan alasannya. Aku sudah janji pada Wei Jun. Aku harus bantu dia. Aku harus jatuhkan Feng Xiqian. Aku harus bantu dia ambil alih Hua Jing. Kalau tidak, dia akan tinggalkan aku. Aku benar-benar cinta dia. Han King, aku tak bisa hidup tanpanya. Aku mohon. Tolong bantu aku. Bantu aku untuk yang terakhir kalinya. Hanya sekali terakhir ini. Oke? Kalau tidak, aku akan kirim kau dan ayahmu ke penjara. Semua orang harus bayar atas perbuatannya. Kau dan aku. Kalau Nona Yin memang bersikeras begitu, maka aku tak ada lagi yang bisa dikatakan. Kerja sama kita selesai. Kembali. Nona Yin, kau sama seperti aku. Semakin terjerumus. Kita hampir lupa diri sendiri. Han Jiang, Ayo. Lin Zongyi tidak tulus padamu. Kalau bukan karena kepentingan, dia takkan mau bekerja sama denganmu dalam sandiwara itu. Apakah kau tulus? Ketika orang tua Yin menjebakku, kau tidak membela atau marah. Apa yang ada di pikiranmu? Tapi sekarang kau datang untuk menuduhku. Tidakkah kau merasa kau keterlaluan? Han Qian. Aku tahu kau dikirim Bibiin untuk mendekatiku. Tapi aku tetap menyimpanmu di sisiku. Aku tahu kau hanya ingin memanfaatkanku. Untuk memutuskan hubungan dengan ini. Tapi aku tetap membiarkanmu memanfaatkanku. Kau pikir kau ini siapa? Feng Xiqian, jangan lupa. Kita cuma hubungan kerja sama. Kau harus percaya padaku. Sekarang, hanya aku yang bisa kau percayai. Aku datang hari ini untuk memberitahumu. Yi dan aku sudah resmi bercerai. Yin ingin memakai ini untuk memaksaku kembali bersama Yi. Awalnya aku memanfaatkan kesempatan ini untuk buka-bukaan soal hubunganku sama ini. Tapi siapa Bapak Lin tiba-tiba muncul dan ikut campur. Rencanaku jadi berantakan. Han King.
Semua kartuku udah aku tunjukin ke kamu. Aku dari dulu udah tahu. Tapi kamu gak pernah percaya sama aku. Aku juga gak pernah percaya sama kamu. Kita cuma saling manfaatin aja selama ini. Jadi, lebih baik kamu pergi. Maafin aku. Aku gak akan ngulangin lagi. Bapak Feng. Sekarang kamu sendiri lagi susah. Gak bisa jaga diri sendiri. Gimana mau lindungin aku? Mending kamu luangin waktu buat mikirin diri sendiri dulu. Aku mau jalani hidupku sendiri. Bapak Feng, udah malam. Pulang dan istirahatlah. Kamu ke aku. Apa selama ini gak pernah tulus sama sekali? Salahku gak kasih tahu kamu dari awal. Ini salahku. Aku gak akan ngulangin lagi. Bapak Feng. Sekarang kamu sendiri lagi susah. Gak bisa jaga diri sendiri. Gimana mau lindungin aku? Mending kamu luangin waktu buat mikirin diri sendiri dulu. Aku mau jalani hidupku sendiri. Bapak Feng, udah malam. Pulang dan istirahatlah. Terhadapku? Apa kamu pernah punya ketulusan sedikit pun padaku? Tuan Feng. Kamu adalah klienku. Aku tak pernah tulus pada klien-klienku. Aku pernah berjanji padamu untuk membantumu lepas dari kendali bayang-bayang itu. Inikah yang kamu inginkan? Ya, Oh, benar, kan? Kamu cuma bilang kebalikannya, ya? Inikah benar-benar yang kamu inginkan? Ya. aku tak pernah kehilangan prinsip demi uang. Tapi saat ini,
Aku berharap aku hanya cinta uang. Karena hanya dengan mencintai uang, aku tak akan pernah kehilangan kendali. Tuan Feng, maafkan aku. Tolong maafkan aku karena tak bisa mengendalikan diri. Halo. Aku sudah lakukan seperti yang kamu katakan. Dan Feng Xiqian benar-benar. Aku akan tepati janjiku. Tinggalkan Huaking. Dan bebaskan ayahku. Tuan Yin sudah kembali normal. Dia sudah mengundurkan diri. Jangan khawatir. Aku akan kabari kalau ada masalah. Han King, jangan kira aku tidak bisa menjatuhkanmu meski kau sudah pergi. Jika aku tidak mendapatkan yang kuinginkan, kau juga tidak akan bahagia. Ayah, bagaimana kondisimu? Jika tidak ingin terus diancam seperti hari ini, dengarkan saja kata-kataku. Jangan berjudi lagi. Han Qiang? Berhenti di situ. Mau kemana? Aku belum sempat memotretmu. Betul. Mau kabur kemana lagi? Kau sudah merusak rencana baikku sebelumnya. Sekarang kau tidak punya pelindung dan jatuh ke tanganku. Mari kita lihat, masih sombong apa lagi? Ayo. Dia mengaku sebagai penyelamat pernikahan. Tapi sebenarnya hanya cari uang. Hanya melayani orang kaya. Dia mengikutiku secara ilegal. Memfitnahku sebagai selingkuhan. Ingat baik-baik wajah ini. Orang seperti ini adalah penipu. Tolong perhatikan. Kami sedang siaran langsung sekarang. Semua orang bisa melihat wajahnya dengan jelas. Ya? Demi uang, dia bisa melakukan apa saja. Han King tidak berarti apa-apa tanpa Feng Xiqian. Kau tidak ada apa-apanya. Keluarga, lihat baik-baik. Penipu wanita ini. Harus dibongkar. Dia adalah pembohong. Ada apa? Asisten Han sudah ditemukan. Dia sepertinya dalam masalah. Feng, cepat ke sini. Bagaimana rencana akuisisinya? Tuan Yin. Lebih baik kau urusi dirimu sendiri dulu. Asisten Han itu tajam mata hatinya. Tahu kalau Hua Jing tidak bisa diandalkan. Bergabunglah denganku. Menjadi wanita milikku adalah pilihan yang tepat. Coba dekati Han King lagi. Apa wanita sangat penting bagimu? Coba pikirkan baik-baik. Kau hanya ribut soal seorang wanita. Sudah punya putri keluarga Yin. Masih menginginkan wanita lain. Berani-beraninya kau menghina kakak iparku? Untungnya asisten Han itu orang pintar. Dan tahu kalau kau hanya memanfaatkannya. Paman, lebih baik kau urusi kekacauan di perusahaanmu dulu. Dalam beberapa hari ke depan. Kau masih bisa sombong seperti hari ini. Ayo kita pergi. Tuan Feng menemukan asisten Han. Dia sepertinya dalam masalah. Cepat ke sini. Ya, keluarga inilah. Aku melihat dengan jelas.
Lihat sendiri. Profesiku adalah membantu pihak yang dirugikan dalam pernikahan, tanpa melanggar hukum negara, dan melindungi hak-hak mereka. Di sini, aku, Han King, bisa bersumpah. Aku tak pernah melakukan hal ilegal. Tapi bagaimana dengan kalian? Bisa kalian bersumpah? Pernahkah kalian ikut campur dalam pernikahan orang? Hah? Han King, kamu ikut campur urusan pernikahan Feng di grup Huajing. Bagaimana kabarmu setelah diusir dari grup Huajing? Tanpa Feng Xiqian, Han King. Mau pamer apa lagi? Siapa bilang asisten Han diusir dari Huasing? Bukannya dia dipecat? Dia memang menyerahkan surat pengunduran diri padaku. Tapi aku tidak setuju. Jadi dia masih anak buahku. Dia siapa? Kenapa masih merekam? Nggak ngerti ya? Keluar. Kamu nggak ada yang mau bilang? Mau bilang apa? Kamu bercanda banget, sih. Aku nggak punya pilihan lain. Buat bantu asisten Han ambil kontrak itu lagi. Worth it? Nggak. Sampai harus berurusan sama Emerin? Aku udah urus yang kamu minta. Kali ini, dia bakal kena masalah. Qi Weijun bakal masuk penjara. Kamu nggak bakal ngapa-ngapain? Kalau ada yang ganggu kamu, aku yang lindungin. Dengan alasan apa? Kalau Nyonya Feng gimana? Hah? Kamu beneran bercanda, deh. Dalam menghadapi hidup mati, cinta selalu yang paling tak berdaya. Aku tak pernah menyesal bertemu denganmu. Aku sungguh-sungguh mengucapkan selamat tinggal pada Feng Xiqian.
Hei, Han King. Kamu kenapa? Kamu jadi trending topik lokal. Trending topik apa? Oh, ada beberapa. Lebih baik kamu cek sendiri. Butuh bantuan? Bilang saja padaku. Han King, bagaimana pendapatmu tentang keterlibatanmu dengan Feng Xiqian? Bagaimana menurutmu? Apakah ini menyimpang dari tujuan awalku sebagai penyelamat pernikahan? Kamu menyebut diri penyelamat pernikahan. Kamu menyelamatkan korban. Atau selingkuhannya? Minggir, jawab aku. Mundur dan syuting. Mundur. Jangan syuting. Mundur, mundur. Kamu tidak apa-apa? Aku sudah menemukan alamat IP-nya. Siapa itu? Katakan. Dia. Han King, kali ini kamu berhutang padaku. Terima kasih. Kamu cepat sekali menemukannya. Hubungan kita sudah berakhir. Tidak bisakah kau melepaskanku? Han King. Inilah yang pantas kau dapat. Ji Weijun ditangkap. Itu ulah Feng Xiqian. Bukan. Tepatnya, itu ulahmu. Kamu yang melakukannya. Aku salah datang padamu. Dari awal sudah salah besar. Dasar jalang. Kamu benar-benar gila. Kami sudah menyerahkan saham kami ke Feng Xiqian. Kenapa dia tidak bisa melepaskanku? Biarkan aku jadi Nyonya Feng tanpa kekuasaan. Tidak apa. Sekarang bahkan orang yang kucintai akan dibunuh. Hah? Aku tidak tahu segalanya akan berakhir seperti ini. Kamu benar-benar tidak tahu? Atau pura-pura tidak tahu? Feng Xiqian sudah jatuh cinta padamu. Tolong batalkan kontrak antara Bibi In dan Han King. Aku tahu kau bisa melakukannya. Apa syaratnya? Aku akan tetap tinggal di grup Waking. Sebagai boneka dan algojomu. Tentang menikah lagi. Itu mustahil. Cuma buat cewek itu. Sama buat diriku sendiri. Dia gak mau ngasih seluruh Huanyu buat elu. Gue bunuh lu. Lepasin gue. Lepasin. Gue peringatin lu. Han King itu cewek gue. Kalau lu sentuh dia, gue habisin lu. Balik sini. Minggir sana.
Sakit? Gak apa-apa. Kenapa lu bantuin gue? Kerjasama kita udah selesai. Kita udah gak ada utang piutang. Rahasia apa sih antara elu sama keluargain? Ada seorang pemuda. Orang tuanya udah lama meninggal. Ada seorang ketua perusahaan yang udah tua. Biar perusahaannya tetap jalan, dia ngerjain anak perempuannya buat nikah sama si pemuda. Tapi buat si anak manja itu, si pemuda gak tertarik sama sekali. Seiring perusahaan berkembang, si anak manja sama pacarnya mau usir dia. Mereka fitnah dia, lalu hancurin hidupnya. Menurut lu, dua orang kayak gini, mereka bakal punya cinta? Maaf. Tunggu aku buang kamu. Tapi tetap. Pak Feng. Aku mungkin udah jatuh cinta sama kamu.
Waktu pemburu meremehkan bahaya di depannya, dia akhirnya bakal jadi mangsa orang lain. Pak Feng, sepertinya aku kalah sama kamu. Kamu hampir bikin bencana besar, tahu nggak? Selamat datang, Presiden Feng. Tempat gue nggak ada apa-apanya dibanding rumah mewah lo. Satu malam. Kesabaran gue sama lo ada batasnya. Papaku ngitung semuanya. Tapi malah ngundang serigala ke dalam rumah. Gue malu sama lo. Lo ambil pisah buat cewek lo yang disayang. Enak banget, kan? Nyawa lo nggak peduli, tapi lo peduli sama anak lo. Gimana lo bisa tahu? Nggak ada tembok yang kedap di dunia ini. Apalagi punya Ji Wei Jun. Lo mau apa? Gue bisa bantu lo keluarin bapak anak itu. Tapi lo harus janji penuhi satu syarat gue. Feng Xiqian? Lo pikir lo siapa sampai bisa nawar sama gue? Lo cuma anjingnya papaku. Siapa yang jadi anjing siapa? Lo pikir Yin yang cuma mikirin untung doang. Bakal berdiri di samping gue. Menantu boneka yang bisa ciptain duit buat dia. Atau di samping menantu bonekanya? Atau lo? Atau anak lo yang cuma bikin masalah buat dia? Selama lo bisa keluarin Ji Wei Jun, gue setuju sama syarat apapun yang lo minta. Lo beneran cinta sama dia. Hapus semua video tentang Han King di internet. Hapus semuanya. Dan kerja sama-sama gue buat adain konferensi pers. Dan bawa Ji Wei Jun lo keluar dari Jiangcheng. Ngomong-ngomong, di konferensi pers besok, gue bakal umumin resmi perceraian kita. Ingat datang tepat waktu.